Bang Ipang, mungkin terakhir juga penutup singkat saja. Tadi sudah dikatakan oleh Bang Ege, termasuk juga mungkin nggak kemudian Anies ini membawa pilihannya, pendampingnya dari sosok non-partai? Ya mungkin saja dari non-partai juga, tetapi memang syarat untuk membawa maju sebagai cawapres itu kan bawa elektabilitas, bawa logistik, bawa irisan pemilih, kemudian basis segmen pemilihnya berbeda, kemudian ideologinya juga masih dipertimbangkan, nasionalis, religius dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, deklarasi PKS itu pun besok menurut saya itu hanya deklarasi Anies tanpa cawapres juga. Tidak akan ada cawapres dan tidak ada mungkin juga surprise yang istimewa gitu. Apa yang dibilang oleh Prof. Fendi tadi bahwa kenapa enggak deklarasi itu ketiga ketua umum berdiri dengan gagah, kemudian ada relawan, ada kemudian kader berdiri bersama di panggung yang luar biasa, mereka mendeklarasikan capres dan cawapres. Menurut saya itu sebuah hal yang masih mimpi menurut saya. Masih jauh dong berarti kalau mimpi. Karena memang masing-masing partai menunggu strategi nama kandidat capres cawapres itu keluar. PDIP mau wait and see juga. Itu yang terakhir Mbak Putri, pertemuan ini Pak Surya Paloh dengan Pak Ahy itu menunjukkan sinyal bahwa yang disampaikan selama ini kok nggak ada Nasdem posisi gimana terhadap Demokrat. Itu mematahkan semua bahwa ternyata Nasdem sudah sangat solid, sudah tim kecil juga sudah sangat solid, dan keberpihakan Pak Surya Paloh hari ini datang berkunjung ke Nasdem itu menunjukkan bahwa Pak Surya Paloh juga memperhatikan Partai Demokrat. Dianggap kan Golkar dianggap satu kalimat saja, semakin ini berkembang, berbagai elektabilitas muncul. Misalnya Ganjar Ridwan Kamil sekarang tinggi sekali. Juga Anies Khofifah juga terjadi gitu. Jadi ini harus dipertimbangkan kan menjelang deklarasi. Baik, kita akan tunggu tentunya bagaimana kita dimunculkan oleh koalisi-koalisi ini. Tapi terima kasih Bang Ipang sudah hadir memberikan pandangan. Bang Ege juga terima kasih. Dan kita akan kembali lagi esok malam. Saya Putri Viola pamit, sampai jumpa. Bang Ipang juga bagaimana melihatnya? Memang peluang itu begitu besar dan pengaruh nggak kemudian Anies Baswedan terhadap elektabilitas mereka, partai-partai pengusung ini? Ya begini Mbak Putri, hasil survei Voxpol Center juga menunjukkan bahwa ada kotel efek ekor jas yang dirasakan oleh 3 partai pengusung, tapi paling dominan signifikan itu adalah PKS, ada 18%, kemudian Nasdem 16%, kemudian Partai Demokrat 8%. Ketika mereka memilih partai, kemudian memilih calon presidennya, itu dirasakan oleh 3 partai ini. Meskipun memang PKS lebih banyak merasakan keberkahan itu, efek. Dan ketika Pak Surya Paloh, Pak Nasdem mengusung Pak Jokowi, itu beberapa partai pengusung Pak Jokowi yang paling banyak merasakan efek ekor jas itu adalah Nasdem, yang paling besar. Nah sekarang adalah PKS. Nah ini yang kemudian nyambung dukungan partai, kan yang bahayanya gitu Mbak Putri, dukungan partai grassroots dengan elitnya berbeda dengan grassroots itu berbahaya. Makanya partai hari ini mencoba mencari persamaan kepentingan. Bagaimana dukungan chemistry barisan grassroots partai itu sejalan dengan dukungan elit. Nah kalau itu nggak connect, nggak nyambung, nggak klik, maka itu akan berisiko terhadap partai politiknya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Putri, hasil misalnya kalau kita lihat cawapres yang paling potensial bagi Pak Anies siapa saja, itu memang ada 3 yang paling potensial banget. Itu adalah Sandi, AHY dan Khofifah. Ada 3 calon wakil presiden yang paling potensial pendamping Anies. Nah kalau kita lihat irisannya, misalnya AHY itu memang kuat di DKI Banten karena beliau pernah maju sebagai gubernur, calon gubernur waktu itu. Mataraman juga dong, Jawa Timur Mataraman. Belum, masih Khofifah. Tapal kuda mungkin. Irisan cross step sumber pemilihnya. Nah, kalau kita lihat Sandi adalah lebih merata juga, ada Sumatera, ada Kalimantan dan ada di Sulawesi sebagian. Nah kalau Khofifah memang kuat di Jawa Timur, dan kalau kita lihat AHY, Ridwan Kamil maksud saya itu memang kuat di Jawa Barat. Nah itu yang ketiga adalah Mbak Putri, dari sebetulnya kalau kita lihat ya dari 3 nama tadi memang ada elektabilitas paling tinggi itu adalah Sandi, ada di angka 18%. Kemudian ada AHY ada di angka 16%, kemudian di bawah itu ada di 12% Khofifah gitu. Tetapi memang ini masih sangat penting bagi partai politik untuk melihat sejauh mana cawapres ini juga penting gitu. Karena kalau misalnya menggandeng cawapres ini tidak mempertimbangkan banyak hal, karena hari ini kan kontemplasinya Pak Surya Paloh, Pak Anies saya pikir belum selesai.
diri dari konteks nama-nama yang ada. Kalau kita lihat simulasi pasangan misalnya, dari ada 6 simulasi pasangan yang kita coba, ada 4 calon presiden, kemudian ada 2 calon presiden, ada 3 calon presiden, ada 6, ada 7 simulasi. Misalnya 4 simulasi calon presiden, 4 simulasi yang kita coba, itu Anies lebih dominan memang untuk berpasangan dengan siapapun, dominan menang. Nah, tetapi kalau kita lihat dari simulasi cawapres, itu adalah Sandi dan AHY itu lebih dominan untuk memenangkan setiap simulasi pasangan, baik simulasi 4 pasang, 3 pasang maupun 2 pasang dalam 7 simulasi gitu. Nanti Bang Eke juga akan berikan pandangannya mengenai hal ini. Lihat nih gayanya AHY ya berbicara ya. Saya lebih suka gayanya bicara begitu ketimbang pakai data yang dipencet-pencet gitu. Baik, nanti kita akan dengarkan juga pandangan Bang Ege mengenai hal ini, tapi setelah jeda kami sudah kembali.